Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dai Arodija. Curhat sebelum tidur. Teman-teman sekalian, malam ini saya nggak bisa tidur. Saya terus berpikir tentang satu hal yang mungkin juga terpikirkan di teman-teman gitu ya. Saya kebetulan hidup di Pekalongan hari ini. Yang statusnya saya hanya seorang pendatang dari kota sebelah ya. Saya pendatang dari salah satu kota di sekitar Pekalongan seperti itu. Tahun 2014 saya pernah KKN ketika saya masih menjadi mahasiswa di salah satu kecamatan di dekat Pekalongan yang bersebelahan malah, namanya Warungasem. Sebelumnya saya juga pernah satu kali datang ke Pekalongan untuk mencoba peruntungan sebagai pedagang pakaian ketika saya masih baru saja lulus SMA seperti itu. Waktu itu yang ada dalam benak saya adalah bahwa Pekalongan kota batik. Saya SMA adalah itu salah satu bait lagu slang ya, yang kota batik di Pekalongan begitu, dan seterusnya. Tetapi waktu itu yang saya pikirkan adalah Pekalongan sebagai kota batik. Oh, tentu kota ini sangat penuh dengan kesenian, kreativitas, dan apalagi setelah menjadi kota batik dunia atau kota kreatif dunia, maka kekaguman saya semakin bertambah. Saya KKN tahun 2014 dan kemudian melihat saya kemudian berada di Warungasem ya, meskipun tidak sepenuhnya ada di Pekalongan ya. Jadi kalau paling ke Pekalongan itu setiap malam, jadi yang saya tahu ya Pekalongan kotanya semarak, ramai, kota yang perdagangannya terus berputar seperti itu. Tahun 2018 ketika saya mulai ada pekerjaan di Pekalongan, kemudian saya mulai merasakan ada hal-hal yang ternyata berbalik 180 derajat. Salah satunya adalah ketika saya melintasi salah satu sungai terbesar yang melewati tengah kota Pekalongan ya, Kali Loji seperti itu. Saya terkejut kali pertama saya melihat, kenapa sungainya begitu hitam seperti itu ya. Ini sebenarnya hanya limbah biasa atau apa gitu. Saya mulai mencoba mencari kayak gitu, karena saya melihat di salah satu dinding hotel ya, di restoran, di hotel saya tidak sebutkan namanya, di Pekalongan itu. Di situ tergambar bahwa dulu Sungai Loji itu adalah bagian dari keindahan kota Pekalongan, tapi kenapa sekarang menjadi seperti itu gitu ya. Tentu ini yang mengkhawatirkan. Kenapa bisa seperti itu? Usut punya usut, ternyata itu adalah satu dari sekian akibat ya dari adanya usaha batik yang diakui sebagai salah satu warisan budaya oleh UNESCO lah seperti itu. Ya, belakangan saya juga mengetahui kalau ada disertasi juga yang membahas tentang seputar batik dan kondisi alam di Pekalongan akibat dari adanya pengrajin atau industri batik tersebut, yang faktanya memang secara finansial begitu memberi dampak terhadap masyarakat Pekalongan gitu ya. Masyarakat menjadi makmur dan seterusnya gitu. Nah, salah satu disertasi tersebut ini adalah salah satu
disertasi yang ditulis oleh Dr. Tri Hastuti ya. Saya sedang mengatur nafas untuk menceritakan ini. Jadi salah satu hal yang sedikit memberikan jawaban ke saya bahwa ternyata dalam disertasi yang berjudul Kaline Budek Wetenge Wareg, sungainya keruh, perutnya kenyang, seperti itu. Kenapa? Ya benar gitu. Jadi ternyata di hulu ya, di hulu sungai yang ada di atas itu, di bagian salah satu kecamatan terpadat di Pekalongan itu, ternyata ya orang membuat industri batik, orang membuat batik itu ternyata ya begitu saja cara membuang limbahnya dari tempat industri, dialirkan melalui pipa pralon dan kemudian masuk ke sungai. Ya sungainya kemudian menjadi berwarna-warni seperti itu. Dan ini sangat mengenaskan. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, maka tidak heran ketika kemudian Kaliloji yang saya lihat di salah satu hotel di kota Pekalongan ini menjadi landmark ya, yang menjadi salah satu ikon dalam lukisan tersebut, terlihat indah sekali, tapi kemudian kini menjadi keruh gitu ya, karena industri itu. Pertanyaan adalah, tapi sangat mustahil menghentikan itu kayak gitu. Kenapa? Karena ini sudah menjadi mata pencaharian. Bahkan ketika saya bertemu dengan salah satu teman SMA saya yang ketika SMA satu kelas ya, bahkan satu bangku pernah, dia bilang kalau 70% orang Pekalongan dan sekitarnya itu mencari makannya ya dari industri tekstil, khususnya industri tekstil. Belakangan saya juga lebih tahu ternyata ada yang lebih parah dari batik, yakni pencucian jeans. Pencucian jeans ini limbahnya jauh lebih buruk gitu. Itu kenapa kemudian saya angan-angan ternyata merek-merek dagang jeans ya, itu yang hebat-hebat di made in Indonesia kayak gitu. Dan kalaupun merek dari luar, produksinya di Indonesia. Karena apa? Karena negara-negara barat itu sadar bahwa oke lah dia biar membayar mahal aja kayak gitu, karena resiko yang ada dari pencucian jeans itu sangat mahal, melukai alam kayak gitu. Anda bisa saksikan barangkali sekali main ke Pekalongan. Begitu pula tadi ya batik gitu. Iya, ini sangat dilematis karena kaitannya dengan perut semua orang yang ada di Pekalongan. Ya, saya hanya merefleksi dan boleh dengar boleh tidak kayak gitu ya. Tapi kan ada aturan IPAL ya. Ada aturan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, yang kalau kita perhatikan ya seharusnya bisa mengatasi ini. Tapi lagi-lagi itu kebutuhan terkait dengan perut itu. Oke ya, terkait dengan perut sekali lagi. Dan di peraturannya terkait dengan IPAL itu ternyata yang wajib membangun IPAL adalah yang sifatnya perusahaan, baik itu berupa PT atau CV gitu. Sementara ya di Pekalongan lagi-lagi industrinya banyak rumahan kayak gitu. Atau ada bos-bos besar itu yang sengaja membuat industrinya agar tetap bersifat rumahan. Jadi dia bos besar bikin industri bagian batik, bagian apa, bagian pencucian, bagian jahit dan lain sebagainya, itu disebut pelencar lah kalau kata orang Jawa itu. Kemudian itu menjadi sifatnya rumah. Padahal kalau kita mau merenung ya itulah sebabnya ketika istri saya kemudian searching atau ya cari-cari pakaian, itu pasti dari Pekalongan yang termurah kayak gitu, batik utamanya gitu.
Kenapa? Karena ya murahnya pakaian itu dibayar mahal oleh rusaknya alam. Alhasil ya, ayolah kita sama-sama. Saya hari ini mencari nafkah, ya, mengisi perut saya dengan atau di Pekalongan, dengan karir saya di Pekalongan. Saya mengais rezeki di bumi Pekalongan. Maka bersama-sama mari saya minta untuk teman-teman yang melakukan industri, ya ambillah 1000 dari berbaju itu untuk bersama-sama membangun IPAL. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu kata, meskipun itu jargon kampanye seperti itu ya, tapi sepertinya itu patut kita lakukan. Please, untuk sedulur-sedulur yang berkecimpung dalam dunia batik, tolong pikirkan ini. Sisihkan 1000 rupiah dari perpotong pakaian yang Anda jual untuk bersama-sama membangun IPAL. Tidak mudah memang, tapi semoga dengan curhatan saya di malam ini, ya kita menemui titik cerah. Oh ya, dan lagi cukup daerah Pekalongan yang ada di sekitar kota yang cukup menjadi industri batik. Jangan sampai merambah sampai ke kabupaten dan semakin naik, karena itu ya akan semakin melukai alam kita. Alhasil, selamat malam. Semoga saya bisa tidur tenang setelah mengungkapkan curhatan ini, dan juga saudara-saudara semua, sederek-sederek sedoyo kalau orang Jawa bilang, juga mulai berpikir bersama-sama. Baik, selamat malam, selamat tidur.